Ini adalah sebuah kejadian yang terjadi sekitar akhir bulan Juli tahun 2016, di mana ketika itu kami ditugaskan menjadi mahasiswa KKN di salah satu desa di pesisir pantai Pangandaran. Segera saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini berawal ketika kelompok KKN kami yang berjumlah 10 orang menjadi tenaga sukarela di desa tertinggal di daerah Ciamis. Setelah sampai di sana, kami kemudian ditempatkan di salah satu rumah penduduk. Lalu kami dibawa ke kantor kepala desa. Di sana kami diperkenalkan kepada seluruh perangkat desa dan bersilaturahmi dengan pemuka agama setempat. Di sela-sela perkenalan, kepala desa tersebut mengatakan, "Adik-adik, jangan kaget. Kalau di desa ini masih banyak hal-hal yang gaib dan supranatural. Di sini sudah biasa," ujar kepala desa itu sambil memperlihatkan botol-botol yang di dalamnya berisi barang-barang kiriman alias santet selama dia menjabat jadi kepala desa. Kami yang notabene orang kota dan awam dengan masalah begituan cukup kaget dan ketakutan juga mendengar informasi dari kepala desa itu. Dan yang mengherankan lagi, dari desa ini ketika kami melakukan survei tempat, ternyata 2/3 bagian dari desa itu dipenuhi oleh makam alias kuburan. Hingga di desa itu ada 3 kategori untuk kuburan. Ada kuburan biasa, kuburan tua, dan kuburan keramat. Suatu ketika, koordinator desa harus menyampaikan surat undangan rapat ke rumah Pak Kades. Jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan ojek. Rumah Pak Kades berada di puncak gunung yang kami tempati, dan harus melewati hutan pinus yang cukup lebat. Dan kata penduduk setempat, hutan itu cukup angker. Setelah menyampaikan surat dan berbincang-bincang sejenak, teman kami yang mengantarkan surat pun pamit pulang. Di tengah perjalanan, tukang ojek itu pun ngobrol dengan teman kami. "Den, kalau Aden lagi KKN, takut sama hantu nggak?" tanya si tukang ojek. Ditanya seperti itu, temanku menjadi heran dan sedikit ketakutan. "Pak, jangan ngomong yang enggak dong, kan serem. Kalau bapak sendiri takut gak sama hantu?" tanya temanku. "Ah, itu kecil. Di sini sudah biasa, Den. Tuh, di sebelah kanan dan kiri kita kan kuburan keramat semua," kata si tukang ojek yang sepertinya sudah terbiasa dengan hal-hal aneh. Belum 10 menit dari obrolan mereka, tiba-tiba mesin motor mati. Walaupun sudah berusaha untuk menghidupkan motor itu, namun tetap sia-sia. Beberapa saat kemudian, dar! Ban motor itu meledak dengan sendirinya. Aneh. Biasanya ban meledak atau kempes kalau menggilas sesuatu. "Aduh, kenapa Pak?" tanya temanku. "Iya nih, kenapa jadi gini ya? Begini saja, Aden tunggu dulu di sini. Saya ke bawah dulu membetulkan ban motor ini," kata tukang ojek kepada temanku. Walau sebenarnya takut, tapi apa boleh buat. Akhirnya temanku itu pun mau juga menunggui motor itu di tengah hutan yang jauh dari mana-mana, sambil duduk dan istirahat di atas batu yang sudah berlumut. Temanku nggak tahu kalau batu yang dia duduki itu adalah batu nisan kuburan keramat yang sudah berlumut. Setelah setengah jam tukang ojek itu pergi, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Samar-samar temanku itu melihat bayangan putih berkelebat di atas pohon pinus. Bayangan itu semakin jelas ketika sinar bulan menerpa tubuhnya, dan makhluk itu seperti tertawa mengikik pelan dan sedikit mendesah karena tertiup angin. Temanku yang dari tadi komat kamit membaca doa, tiba-tiba pingsan dan mengompol di atas batu nisan tersebut. Singkat cerita, temanku itu sudah dibawa ke rumah oleh si tukang ojek dan dirawat oleh orang pintar setempat. Cerita seram tak berhenti sampai di situ. Hingga pada suatu malam, malam kian larut, teman-temanku satu persatu beranjak tidur, kecuali aku dan temanku Rudi. Kami mengobrol di beranda depan menghadap ke arah masjid tua dan kantor kepala desa yang di belakangnya dipenuhi kuburan. Saat kami melihat jam, saat itu menunjukkan pukul 1 dini hari. Tiba-tiba temanku Rudi melihat sesosok bayangan putih seperti mayat yang dibungkus kain kafan melintas di dekat masjid tua. "Kamu lihat itu nggak?" tanya Rudi sambil megang pundakku keras sekali. "Melihat apa?" tanyaku heran. Karena memang aku nggak ngeliat apa-apa. Itu tuh pocong," tambah Rudi. Lalu aku pun refleks melihat ke arah dia menunjuk. Dan aku pun melihat sesosok tubuh terbungkus kain kafan sedang melintas di antara pohon mangga dekat masjid menuju ke arah belakang kantor kepala desa. Kami langsung berteriak, "Pocong!" sambil berlari masuk ke dalam rumah. Seisi rumah pun bangun dan bertanya, "Ada apa? Ada apa?" Lalu kami menceritakan apa yang kami tadi alami. Tentu saja seisi rumah jadi ketakutan. Akhirnya, kami pun berencana untuk tidak tidur malam itu.
Tapi setelah jam 3 dini hari, ternyata rasa kantuk mengalahkan kami. Akhirnya, kami pun tidur di kamar, kecuali si Rudy yang tidur di sofa kamar tamu karena memang kamar tidurnya sudah penuh. Sekitar jam 4 dini hari, kami dikagetkan oleh teriakan Rudy yang keras sekali. Kami pun keluar kamar, dan di depan mata kami terlihat sosok pocong yang sedang duduk di sebelah teman kami itu, di sebelahnya Rudy. Tatapan matanya sayu, kulitnya melepuh dan bernanah. Kami semua serentak membaca doa-doa minta kekuatan dari Tuhan. Tiba-tiba sosok itu mulai mengeluarkan asap dan akhirnya menghilang dari pandangan kami. Kami sesaat terdiam, serasa di dalam mimpi. Setelah sadar, kami berusaha menolong teman kami yang pingsan. Akhirnya kami sepakat untuk benar-benar tidak tidur sambil bersama-sama membaca doa. Sekitar pukul setengah 6 pagi, seusai kami sholat subuh, pintu rumah diketuk dari luar. Setelah dibuka, ternyata Pak Kosim. Kata beliau, kami disuruh datang ke rumah salah satu penduduk nanti siang karena ada yang meninggal. Siangnya, kami datang untuk melayat dan sekedar mengucapkan turut berbela-sungkawa. Setelah dipersilakan masuk, kami pun berdoa di samping jenazah. Namun betapa kagetnya kami setelah kami melihat orang yang meninggal itu wajahnya sama persis dengan pocong yang kami lihat tadi malam. Gimana teman-teman? Apa kalian pernah mengalami kejadian yang sama atau mirip-mirip seperti yang aku alami sama teman-teman aku ini? Ini adalah sebuah cerita yang ditulis oleh seseorang yang gak mau nyebutin namanya, dan dia mengklaim kalau kisah ini berdasarkan kisah nyata dari pengalamannya dia sendiri. Semoga cerita ini bisa menjadi pengantar tidur kalian malam ini, dan semoga kalian mimpi indah. Sampai ketemu di diary misteri selanjutnya, lain waktu.